Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah Isya yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk tidak berhenti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang juga tidak henti-hentinya memberikan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Ada dua nikmat, kata Rasulullah SAW, yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Jamaah yang berbahagia, dua nikmat ini jika mau dihargai dalam bentuk materi, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, hanya untuk bernafas menggunakan oksigen. Ada berapa uang yang harus dikeluarkan? Satu botol oksigen itu nilainya 21.500. Dan itu hanya bisa dipakai hanya dalam jangka waktu 1 menit. 1 menit kita mengeluarkan uang 21.500 hanya untuk bernafas saja. Seandainya kita menggunakan oksigen sejak kita lahir sampai hari ini, jamaah yang berbahagia, ada yang sudah berumur 30 tahun, ada yang sudah berumur 50 tahun, ada yang sudah berumur 60 tahun. Berapa uang yang kita keluarkan hanya untuk bernafas secara manual? Tapi Masya Allah, luar biasa, Allah sama sekali tidak meminta bayaran sedikit pun. Semua Allah berikan kita secara gratis. Belum kita bicara bagaimana telinga ini bisa mendengar. Belum kita bicara bagaimana manfaat mata. Belum kita bicara dengan organ-organ yang lain. Seandainya semua itu adalah buatan manusia, maka saya yakin tidak ada yang mampu membelinya sekaya apapun kita. Karena Allah yang menciptakan manusia, yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia, maka Allah yang paling tahu apa yang cocok bagi manusia. Maka Allah katakan, tidak mungkin hambaku bisa membayarnya. Jangankan untuk membayar, menghitung saja tidak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Lalu dengan cara apa, jamaah yang berbahagia, Allah minta kepada kita? Allah tidak minta bayaran, tapi Allah hanya minta kita bersyukur. Bahkan Allah janji, siapa yang bersyukur
maka Allah akan tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Wa la in kafartum, siapa yang kufur tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah. Lalu dengan cara apa jamaah yang berbahagia kita bersyukur? Tidak lain, salah satu bentuknya adalah apa yang kita lakukan malam ini, yaitu melaksanakan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan sholat Isya. Namun demikian jamaah yang berbahagia, banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tetapi justru banyak manusia yang membalasnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan mata, tapi mata digunakan untuk bermaksiat. Allah berikan mulut, tapi mulut digunakan untuk bermaksiat. Allah berikan telinga, tapi telinga digunakan untuk bermaksiat. Allah berikan hidung, tapi digunakan untuk bermaksiat. Oleh karenanya jamaah yang berbahagia, ceramah malam ini kita akan mencoba bagaimana agar keimanan kita yang kita miliki mampu memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ternyata kita mampu menggunakannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya mohon maaf 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita perhatikan ayat. Ayat ini dimulai dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Dan biasanya jamaah yang berbahagia, setiap ayat yang dimulai dengan kalimat iman, ada sesuatu, biasanya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana yang juga, yang mungkin kita sudah sering hafal, yang sering dibaca oleh para mubalik pada bulan suci Ramadan, ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya hai orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang sangat penting. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Imran 102 tadi itu? Ternyata Allah ingin mengatakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ternyata bukan hanya sekedar takwa. Orang yang sudah bertakwa diminta lagi bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Ternyata di ayat ini kalau kita perhatikan jamaah yang berbahagia, Allah mempersandingkan kata amanu dengan takwa. Saya mencoba buka-buka tafsir jamaah yang berbahagia. Apa makna? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempersandingkan kata iman dengan takwa? Apakah orang yang beriman itu belum bertakwa, atau orang yang sudah bertakwa belum tentu beriman? Jamaah yang berbahagia, para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika kita menemukan ayat seperti itu bermakna bahwa kenapa orang yang beriman diminta untuk bertakwa? Karena ternyata iman yang dimiliki oleh manusia itu terkadang dia berubah. Terkadang dia membesar, terkadang dia mengecil. Terkadang dia membesar, terkadang dia menurun, terkadang dia naik. Maka Allah katakan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Inilah biasanya kita menemukan kalimat amanu dengan mukminun. Kalau amanu itu dalam bahasa Arab adalah kalimat yang menunjukkan bahwa orang itu masih bisa beriman, masih bisa berubah. Imannya masih tidak kuat. Tapi kalau Allah sudah katakan mukminun, ya, maka orang itu sudah menunjukkan bahwa imannya itu bisa sudah kuat. Nah, jamaah yang berbahagia, lalu apa yang disebut dengan iman? Ya. Lalu apa yang disebut dengan iman? Para ulama juga telah menjelaskan kepada kita bahwa yang disebut dengan iman itu adalah ta'atuhu wa hudu'un ma syar'ahu minad-din. Orang yang tunduk, orang yang patuh terhadap apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena orang yang beriman itu adalah orang yang tunduk, jamaah yang berbahagia, maka tidak dikatakan, kalau kita balik ini ayat, kita pakai mafhum muhalafahnya, pemahaman terbaliknya, maka ayat ini bisa kita pahami bahwa orang yang tidak tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah, maka belum bisa dikatakan dia beriman. Kalau ada orang mengaku dia berislam, kalau ada orang dia mengaku dia beriman kepada Allah, tapi begitu disampaikan azan ternyata dia kepanasan, bahkan menolak azan, maka bisa dikatakan keimanannya itu masih dipertanyakan. Kalau ada juga orang yang beriman masih menolak syariat sesuai dengan keinginannya, dia laksanakan syariat kalau sesuai dengan akalnya, tapi dia menolak syariat ketika dia bertentangan dengan akalnya, maka dipastikan bahwa imannya belum kuat. Kenapa? Karena iman menurut pengertiannya adalah orang yang taat, tunduk dan patuh apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka jemaah yang berbahagia, sikapnya orang yang beriman itu adalah tidak pernah menolak sedikit pun. Kalau Allah katakan A, maka dia ikut A. Kalau Allah katakan B, maka dia ikut B. Kalau Allah katakan wajib puasa, maka tidak ada kata tapi. Tapi ketika Allah mengatakan wajib sholat, maka orang yang mengaku beriman tidak menolak sholat. Jika orang yang beriman diminta untuk berinfak, maka orang yang mengaku beriman tidak akan menolak apa yang disebut dengan infak. Begitu juga dengan larangan, jamaah yang berbahagia. Ketika Allah larang yang namanya perzinaan, maka orang yang beriman itu pasti tidak akan berzina. Kalau ada orang yang beriman dilarang makan riba, maka orang yang beriman pasti meninggalkan riba. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena kita ini diperintahkan untuk berislam secara kafah. Apa itu kafah? 100%. Apa 100%? Sempurna. Ya, apa ayatnya? Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah, secara sempurna. Yang dikatakan sempurna adalah apa yang disampaikan Al-Quran kita ikuti. Dan inilah sikap para sahabat dulu, jamaah yang berbahagia. Ketika dulu yang kita baca dalam sejarah, ketika dulu turun ayat tentang khamr, ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amalis syaitan, sesungguhnya khamr itu adalah perbuatan syaitan. Bayangkan jamaah yang berbahagia, ada sahabat yang sudah sementara minum, ada yang minumannya sudah sampai di dalam perutnya. Ada juga sahabat yang minumannya sudah sampai di tenggorokan. Ada sahabat yang baru mau minum, jadi gelasnya di tangan. Lalu kemudian tiba-tiba ada sahabat yang datang, ia mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian sahabat itu menyampaikan kepada sahabat yang lain yang sementara minum khamr. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, wahai sahabatku,
Saya baru saja mendengarkan Rasulullah membacakan ayat innamal hamru wal maisir wal ansabu rijsun min amalis syaitan. Yang namanya hamr, yang namanya judi, yang namanya mengundi nasib, itu adalah najis, bagian dari amal syaitan, bagian dari perbuatan syaitan. Apakah sahabat marah? Ternyata tidak. Sahabat yang sementara minumannya ada di perutnya, dia kocok perutnya. Dia kocok perutnya, bagaimana caranya supaya minuman itu keluar. Ada sahabat yang sementara minuman itu sudah sampai di tenggorokan, dia masukkan tangannya, lalu kemudian dia masukkan tangan, kemudian dia gocok, kemudian dia gosok lehernya. Bagaimana caranya supaya bagaimana minuman itu keluar dari tenggorokannya. Sahabat yang sementara pegang gelas minuman hamar, kemudian dia hamburkan, kemudian semua minuman yang di atas meja itu dibuang sejauh-jauhnya. Itulah sikap sahabat yang menunjukkan bahwa orang yang beriman sikapnya cuma satu. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar tapi saya tolak. Atau sami'na wa pikir-pikir dulu. Ya, saya dengar tapi kau pikir-pikir dulu. Ada juga begitu. Nah, jamaah yang berbahagia, di tempat lain misalnya ketika turun ayat tentang menutup aurat, ketika turun surah An-Nur ayat 31 yang memerintahkan wanita untuk menutup auratnya, apa kata para wanita pada saat itu? Rame-rame, semua sarungnya itu dia ambil semua, kemudian mereka gunting, lalu kemudian mereka tutup kepalanya. Itulah sikap sahabat dan sahabiah di zaman Rasulullah SAW ketika turun ayat yang namanya perintah dia laksanakan, dan kemudian yang namanya larangan dia tinggalkan. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, mengapa itu semua dilakukan? Tidak lain dan tak bukan adalah untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya agar ini kita pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah dengan tegas mengatakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam keadaan berserah diri. Ini menunjukkan bahwa memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kenapa dikatakan kewajiban? Karena yang bisa memberikan pertolongan kepada kita, yang bisa menerima amalan kita, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tak bukan, tentu yang pertama bagi orang yang beriman, syaratnya adalah tidak ada kecuali adalah memiliki ilmu. Tidak mungkin kita memahami ajaran agama ini dengan baik, jemaah yang berbahagia. Tidak akan mungkin kita sholat dengan baik. Tidak akan mungkin kita bisa tahu yang mana perintah, yang mana larangan, kalau kita tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah katakan, tidak sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat orang-orang yang memiliki pengetahuan. Karena Allah mengangkat derajat orang yang memiliki pengetahuan, maka pantas orang yang berilmu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang kita pelajari jemaah yang berbahagia? Ya, tentu ilmu yang kita pelajari yang wajib itu adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama yang wajib kita pelajari. Maka yang kedua adalah ilmu kehidupan. Saya sendiri setelah belajar, ternyata tidak ada istilah ilmu dunia dan tidak ada istilah ilmu akhirat. Yang benar itu adalah ilmu agama dengan ilmu kehidupan. Kenapa? Karena semua ilmu itu di dunia sebenarnya.
Semua ilmu itu dituntut di dunia, tapi tujuannya adalah bermanfaat bagi dunia kita dan bermanfaat untuk akhirat kita. Maka penyebutan oleh para ulama-ulama dulu ya, mereka menyebut dengan istilah ilmu agama dengan ilmu kehidupan. Di mana letak bedanya ilmu agama dengan ilmu kehidupan? Kalau ilmu agama berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman tafsir dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu kehidupan itulah yang berkaitan dengan kedokteran, biologi, fisika, apa semuanya. Dan itu hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak menjadi dokter. Tidak ada dosa bagi orang yang tidak punya ahli dalam bidang matematika. Tapi akan menjadi dosa jamaah yang berbahagia jika, bahkan mengatakan hukumnya fardu kifayah, akan menjadi dosa jika di suatu daerah, suatu perkampungan ada orang sakit dan tidak ada dokter, maka dosanya itu adalah dosa fardu kifayah. Semua orang yang ada di wilayah itu berdosa jika satu saja tidak ada dokter sampai ada dokter yang bisa mengobati orang yang sakit. Nah, jamaah yang berbahagia, itu adalah ilmu. Yang kedua, bagaimana caranya kita memantaskan diri kita di hadapan Allah? Maka tentu kita mencari lingkungan yang terbaik. Saya mengistilahkan biasa dengan cara cari lingkungan yang satu frekuensi. Apa itu satu frekuensi? Satu paham, satu perasaan, satu aturan. Saya bersyukur jamaah yang berbahagia tinggal di satu tempat di daerah Moncongloy sana itu. Di situ saya lihat, saya belum pernah ada lihat anak kecil keluar rumah yang sudah berumur 6 tahun itu, bahkan 3 tahun. Saya tidak pernah melihat ada anak kecil itu yang keluar rumah tidak pakai kerudung. Ya, walaupun sebenarnya belum wajib bagi anak-anak, tapi itu sudah dilatih. Bahkan kalau ada anak-anak setemannya tidak memakai kerudung, maka itu langsung dibilangi sama temannya, "Woi, kelihatan auratnya." Bahkan biasa pulang menangis melapor sama orang tuanya karena dibilangi bahwa ternyata dia buka aurat. Ternyata lingkungan itu bisa membentuk kontrol kita. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, kalau lingkungan yang terbaik, bayangkan walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, haji kita sudah sempurna, zakat kita sudah sempurna, tapi kita berada di lingkungan yang rusak, maka sedikit demi sedikit kita akan menjadi rusak. Maka inilah yang dikatakan Nabi, berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan keciprat baunya. Tapi berteman dengan penjaga besi, maka paling tidak kita akan ikut menjadi penjaga besi. Ini menunjukkan bahwa lingkungan itu membentuk kehidupan kita. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, untuk memantaskan diri kita di hadapan Allah, ilmu itu bukan hanya untuk diri kita, tapi ilmu itu harus disampaikan kepada saudara kita. Maka disitulah dakwah itu hukumnya wajib. Bagaimana cara dakwah? Tidak semua orang bisa berdakwah lewat mimbar seperti ini. Tetapi mengajak orang pergi sholat, mengajak orang tidak makan riba, itu semua adalah dakwah yang bisa kita lakukan. Hadirin yang berbahagia, karena waktu yang tidak memungkinkan, demikian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.